Warga terdampak proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan berkumpul di Balai Desa, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Mereka mendengarkan paparan terkait proses pembebasan lahan yang diawali pengumpulan data oleh Satuan Tugas, Satgas A dan Satgas B. Saat tim Satgas turun ke lokasi untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi serta pendataan, masyarakat yang terdampak proyek tol harus aktif. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan hasil akhir yang nanti akan dikeluarkan appraisal. Karena hasil penilaian appraisal sudah final, maka pemilik tanah terdampak tol harus menyampaikan semua data tanahnya kepada Satgas. Pemilik tanahlah yang tahu tentang lahannya, kata Sukadi selaku Ketua Tim Pendamping Pengadaan Tanah Pemkab Kediri. Jika di lahan yang terdampak proyek tol Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arif Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang proses pembebasan lahan yang diawali pengumpulan data oleh Satuan Tugas, Satgas A dan Satgas B. Jika informasi ini bermanfaat, tonton sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham ya guys. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Warga terdampak proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan berkumpul di Balai Desa, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Mereka mendengarkan paparan terkait proses pembebasan lahan yang diawali pengumpulan data oleh Satuan Tugas, Satgas A dan Satgas B. Saat tim Satgas turun ke lokasi untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi serta pendataan, masyarakat yang terdampak proyek tol harus aktif. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan hasil akhir yang nanti akan dikeluarkan appraisal. Karena hasil penilaian appraisal sudah final, maka pemilik tanah terdampak tol harus menyampaikan semua data tanahnya kepada Satgas. Pemilik tanahlah yang tahu tentang lahannya, kata Sukadi selaku Ketua Tim Pendamping Pengadaan Tanah Pemkab Kediri. Jika di lahan yang terdampak proyek tol itu ada sumur, maka harus disampaikan ke Satgas, termasuk tanaman yang terkandung di dalamnya. Sukadi memastikan tim pengadaan tanah tidak akan merugikan masyarakat yang tanahnya terkepras jalan tol. Dia mencontohkan, lahan yang lokasinya berada di tempat yang sama di tepi jalan raya. Yang satu ada tambahan material tanah uruk dan satunya lagi lahan kosong. Secara nilai, kedua lahan itu pasti akan berbeda. Yang ada tambahan material, lanjut Sukadi, tanah uruknya pasti lebih tinggi. Nanti tim appraisal yang menentukannya, ujar pria yang menjabat asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemkab ini. Dari beberapa pengalaman yang terjadi selama ini, Sukadi mengaku, nilai pengganti lahan terdampak pembangunan proyek strategis nasional PSN, tidak akan lebih rendah dari harga pasar. Jika ada yang nilainya lebih rendah dari harga pasar, nanti bisa disertakan dengan dokumen jual beli bukan kwitansi. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.